Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Naya. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan bahtera raksasanya. Pada zaman itu, setelah Nabi Idris wafat, lama-kelamaan iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gencar menggoda mereka. Kemudian, mereka semua suka membuat patung untuk menghormati pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Dari hanya sekedar membuat patung sebagai penghargaan, lama-kelamaan mereka menjadikan patung itu sebagai sebuah sembaan. Sampai-sampai mereka berkeyakinan kalau patung-patung yang mereka buat memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Tentu saja ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya untuk menyesatkan manusia. Tapi Allah itu Maha Penyayang. Allah itu tidak akan membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuknya. Maka Allah pun mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka semua. Nuh adalah cucu Nabi Idris. Hatinya mulia dan sabarnya sangat luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas. Ia sangat-sangat soleh dan taat kepada Allah. Nabi Nuh sangat tekun untuk mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kurang lebih 950 tahun lamanya, tetapi hanya sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar, hanya sekitar 80 orang. Dengan suara lembut beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa." Tapi apa respon orang di sana? Apa respon masyarakat dan kaumnya? Mereka pura-pura menutup telinganya, ada yang pura-pura tertidur, bahkan tidak mendengarkan sama sekali seruan Nabi Nuh. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab untuk mereka yang diancamkan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka berkata, "Nuh, sudahlah, berhenti bicara, percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu kepada kami. Jika kau memang benar, kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami, karena kelakuan kami, kau hanya berdusta." Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, "Ya Allah, musnahkanlah seluruh orang durhaka dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka." Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal raksasa. Kemudian Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal itu. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi melihat pembuatan kapal itu terasa sangat aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal sangat jauh dari lautan. Orang-orang pun menertawakannya. "Nuh, kamu mau berlayar di gunung ya?" Tapi Nabi Nuh tetap bersabar dan tidak menyerah. Beliau bekerja siang dan malam. Duk, 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 suara palu terdengar dari kejauhan. Kayu demi kayu disusun dengan rapi sampai akhirnya berdiri bahtera raksasa yang gagah. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Sangat-sangat menakjubkan. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa semua pengikutnya yang beriman dan sepasang binatang-binatang dari setiap jenis. Ada kambing, sapi, harimau, burung, gajah, semua keluarga Nabi Nuh termasuk yang diangkut ke dalam kapal kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam bahtera raksasa. Mereka tidak beriman dan termasuk orang yang durhaka. Lalu setelah itu langit menjadi gelap, angin berhembus kencang, wush, petir menggelegak. Dari dalam tanah pun terpancar air yang semakin deras. Dengan cepat air membanjiri bumi, makin lama makin tinggi sehingga menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang yang berada di luar bahtera raksasa Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya, dari atas tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya,
Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal." Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku akan manjat bukit yang tinggi, pasti aku akan selamat." Tiba-tiba datang gelombang besar. Dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk orang yang durhaka dan dibinasakan. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak ada henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Kapal pun bergoyang di atas ombak yang besar. Gajah bersin, "Aduh!" Ayam berkokok-kokok, dan kambing ikut bernyanyi me me me. Begitu pun juga sapi mo mo. Sekian lama hujan berhenti, langit kembali cerah, dan kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Bukit Judi. Nabi Nuh bersujud penuh syukur kepada Allah. "Alhamdulillah, kami selamat atas rahmat-Mu ya Allah." Dan Allah pun menampakkan tanda kasih sayangnya di langit. Warna-warni indah membentang. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah dibinasakan karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pembelajaran bahwa kita tidak boleh durhaka kepada Allah dan Rasul Allah. Jangan sombong dan jangan mengejek orang yang berbuat baik, dan yang paling penting selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kisah Nabi Nuh bersama saya Naya, dan semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dan mendidik putra-putri kita.